Halo, kembali lagi di channel Mfalme Studio. Saya Nico, dan kali ini kami kedatangan produk yang sangat menarik untuk kegiatan live streaming. Ini dia YOLO Box Pro dari YOLO Live. Ayo, sudah pada tahu belum produk yang satu ini? Dari mana sih YOLO Live ini? Kalau kita cek di websitenya, ternyata YOLO Live sebuah nama perusahaan di negeri Cina, tepatnya di kota Hangzhou. Dari awal berdiri mereka fokus pada teknologi multi live streaming. Jadi awalnya produk YOLO Live ini tuh adalah layanan cloud untuk multi live streaming. Kemudian mereka mulai mengembangkan produk YOLO Box ini sebagai all-in-one produk mobile video switcher dan multi live streamingnya. Sudah banyak partner yang bekerja sama dengan YOLO Live. Listnya bisa dilihat nih di sini. Bahkan, YOLO Live juga termasuk sebagai strategic partnersnya Sony yang ada di negara Cina sana. Saya sudah mencoba nih YOLO Box Pro ini, dan kesannya itu, wow. Cukup dengan satu kata, praktis. Dengan YOLO Box Pro ini, coba deh teman-teman bayangkan ya, alat ini tuh bisa sebagai monitor touchscreen yang sudah built-in baterai yang bisa dicas. Terus bisa disambungkan ke 3 kamera sekaligus melalui kabel HDMI-nya. Lalu tampilan layarnya seperti multi-view yang bisa kita switch pilihan kameranya hanya dengan sentuh di layar saja. Kemudian alat ini juga berfungsi sebagai encoder sehingga bisa langsung dikoneksikan ke akun YouTube, Facebook, atau Twitch kamu secara langsung. Bahkan bisa melakukannya juga bersamaan. Untuk jaringan internetnya pun juga dikasih lengkap. Sehingga alat ini nih memungkinkan kita untuk dapat melakukan live streaming baik itu di indoor maupun di outdoor. Gimana? Asik nggak? Yaudah deh, daripada kita penasaran, langsung saja kita unboxing dulu YOLO Box Pro ini. Kira-kira ada apa saja ya di boxnya? Nah, ini adalah tampilan untuk box YOLO Box Pro-nya ya. Sini bisa terlihat tulisannya Portable Multicam Live Streaming Studio. Tuh. Kalau misalnya kita ke bagian sini, teman-teman bisa lihat di sini udah fungsinya sebagai multi camera production, terus juga udah touchscreen, kontrolnya juga tinggal di layar aja, terus go live bisa sampai kualitas resolusi HD atau Full HD ini 1080p, bisa melakukan multi view, bisa kita taruh overlay atau watermark, dan juga udah include audio mixernya. Wah, keren banget ya ini. Terus sebelah sini sama aja, tulisannya cuma YOLO Box Pro. Di sini ada tulisannya All-in-one System for Switching, Encoding, Recording, dan Monitoring. Wah, all-in-one di sini tulisannya. Oke, kita langsung aja kita buka. Oke, ini kita taruh sini dulu. Ini juga taruh. Nah, kita bisa lihat ini dia monitor dari YOLO Box Pro. Wow, lumayan nih. Lumayan cukup berat. Nanti kita cek dulu ya, ini beratnya berapa. Kita taruh dulu di sebelah sini. Nah, berikutnya ini ada buku manual ya. Buku manual. Terus ini cuma quick guide. Jadi bisa lihat quick guide-nya dengan scan QR code di sini ya. Ya udah, kita taruh dulu. Nah, terus di sini ada apa lagi? Oke, ini ada USB-C ke USB-C. Jadi kita dapat kabel dari USB-C ke USB-C. Oke, kita taruh dulu. Terus kita juga dapat kabel dari USB-C ke USB-A. Tuh. Ya, yang USB standar ke USB-C. Oke. Kita taruh. Berikutnya ini ada hot shoe buat nanti mountingnya, hot shoe. Taruh sini dulu. Lalu di sini kita udah dikasih SIM ejector sama kunci L ya. Tuh. Ya, ini kita lepas aja dulu. Nih, kita dapat SIM ejector, kelihatan? Nah, ya, SIM ejector sama kunci L. Tuh. Ini kunci L-nya. Oke. Yaudah, berarti ini aja isi boxnya ya. Bisa kelihatan, kita taruh sini aja. Nah,
ini adalah paket pembelian untuk dari YOLO Box Pro-nya. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian YOLO Box Pro ini. Ini kalau misalnya kita angkat ya, beratnya itu lumayan sih. Sebenarnya nggak berat-berat banget. Katanya sih tulisannya 750 gram. Mungkin sekitar agak sedikit lebih berat dari iPad Pro yang 12 inci. Tapi ini berat karena dia nambah kipas gitu. Jadi di YOLO Box Pro ini ada kipasnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini nih, tuh. Jadi di sebelah sini ini ada yang bolong, ada yang enggak nih. Oh, di sini bolong semua. Tuh. Ini ada lubang untuk udaranya, nah. Seperti itu. Makanya dia ukurannya lebih tebal daripada yang YOLO Box biasa. Ini untuk YOLO Box Pro dia tebal, tapi karena dia sudah memasukkan kipas di dalamnya. Kayak gitu. Makanya beratnya jadi lumayan meningkat, jadi 750 gram. Seperti itu. Nah, untuk port-portnya kita bisa lihat di sini. Dari sebelah kiri ada HDMI in 1, 2, 3. Nah, berarti kita bisa memasukkan input 3 kamera menggunakan kabel HDMI. Ya, dari 1, 2, dan 3. Nah, kemudian di sebelah sini ada USB. Nah, USB ini kita bisa memasukkan webcam untuk kamera keempat, atau kalau misalnya teman-teman mau menggunakan kamera lagi, itu bisa dicolok menggunakan video capture yang USB. Jadi dari kamera masuk ke video capture, terus colok ke bagian USB di sini. Itu nanti jadi kamera keempat. Berikutnya ini ada kabel Ethernet, colokan Ethernet atau kabel LAN, ya, jack LAN. Itu buat jaringan internetnya. Terus berikutnya ada HDMI out. Nah, ini biasanya untuk dilempar ke komputer atau ke external monitor gitu. Nanti di HDMI out ini kita bisa pilih mau nunjukinnya itu adalah sebagai multi-view atau sebagai program. Seperti itu. Berikutnya di sebelah sini ada USB-C. Nah, USB-C ini lumayan menarik nih, soalnya USB-C di sini tuh fiturnya udah lengkap. Jadi bisa sebagai external monitor, bisa input kamera juga yang menggunakan USB-C. Misalnya kalian bisa menggunakan, contohnya ya, itu bisa menggunakan webcam yang saya tahu itu adalah Logitech Brio. Logitech Brio itu setahu saya inputnya itu menggunakan kabel USB Type-C. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan kamera kelima, yaitu pakai Logitech Brio, itu bisa dicolok di sini. Nanti kalian jadi punya 5 input totalnya. Kayak gitu. Atau misalnya teman-teman masih kekeh, misalnya saya mau live streamnya masih menggunakan OBS atau vMix di komputer, tapi masih menggunakan YOLO Box Pro ini. Itu juga bisa. Jadi dengan Type-C ini disambungkan ke komputer, nanti di vMix dan OBS-nya akan dibaca sebagai webcam. Nanti dia akan keluar namanya, kalau nggak salah namanya UVC video di situ untuk menggunakan colokan USB Type-C ini. Nah, berikutnya di sini ada headphone ya, colokan headphone untuk monitoring. Jadi kita bisa dengar langsung audio-audio yang masuk di YOLO Box Pro melalui colokan headphone ini. Nah, untuk inputnya, tadi kan kalau headphone itu kan output audio ya. Kalau inputnya, ini kita dikasih 2 tipe nih. Ada mic in, di sini, mic in, sama line in. Nah, ini bedanya apa? Nah, tentunya teman-teman pada tahu kan, kalau misalnya audio input itu terbagi 2 level. Mic level sama line level. Nah, kalau yang mic in ini, berarti otomatis mikrofon input yang levelnya mic level. Jadi kayak misalnya mikrofon yang dari kamera, pokoknya yang kecil-kecil deh, low voltage-nya itu semua bisa melalui mic in ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dari mixer atau misalnya dari audio interface yang biasa menggunakan phantom power, itu bisa nanti colok inputnya melalui line in. Seperti itu. Jadi lengkap nih, kita udah dikasih mic in sama line in. Dan yang terakhir ini adalah USB Type-C dan ini khusus untuk charging. Seperti itu. Ini untuk port-portnya. Oke, di bagian bawahnya ini bisa dilihat. Nih, kita dikasih satu tempat mounting untuk di tripod ya, atau light stand. Jadi 1/4 quarter inch itu kita dikasih di sini. Lalu di sampingnya, di sini tuh ada SD card. Jadi teman-teman bisa masukkan SD card ke sini. Tuh, jadi bisa dibuka nih seperti ini nih ya. Bentuknya adalah SD card. Nah, nanti di SD card ini teman-teman bisa masukin materi-materi pendukung, misalnya gambar, video, logo, ataupun file-file PDF juga bisa nanti dimasukin ke sini. Nah, selain masukin bahan material untuk gambar video tadi, di SD card ini juga
kita bisa melakukan recording. Jadi YOLO Box Pro ini akan melakukan recording ke SD card. Jadi pastiin nanti memori SD card-nya mencukupi lah untuk kita bisa melakukan recording. Nah, sampingnya setelah SD card di sini ada SIM card. Nah, iya nih. YOLO Box Pro salah satu fitur yang menarik adalah dia bisa mendapatkan akses internet jaringan 4G. Jadi dia menggunakan SIM card ini. Ini kalau misalnya kita buka ya. Kebetulan saya sudah sempat masukin SIM card-nya. Jadi ini kalau misalnya kita buka tuh ada, kita bisa masukin jaringan SIM card kita. Ini agak kita balik ya biar nggak jatuh ya. Tuh bisa kelihatan. Nah, jadi tuh. Jadi untuk YOLO Box Pro ini kita bisa menggunakan SIM card untuk jaringan internetnya. Providernya apa aja? Sebenarnya bisa apa aja sih? Kita bisa pakai apa? Ini kebetulan saya menggunakan Simpati dan pokoknya semua provider yang bisa memberikan jaringan 4G bisa dilakukan di YOLO Box Pro ini. Oke, dan terakhir ini berikutnya adalah tombol power. Kita lihat di samping tadi nggak ada, sebelah sini kosong, cuma ada lubang ventilasi aja. Terus yang di sini juga tadi ini yang ketutup biasa. Terus di belakangnya, nah di sini ada keterangan nih. Kelihatan ya, YOLO Box Pro, YOLO Box Encoder, dan dia tuh inputnya ada keterangan dayanya yang bisa diisi adalah 5 volt 3 ampere. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngisi pengisian daya atau mau ngecas YOLO Box Pro ini bisa menggunakan input yang 5 volt 3 ampere. Biasanya powerbank juga ada tuh yang 5 volt 3 ampere. Jadi makin lebih praktis ya, soalnya bisa lebih portable karena teman-teman bisa bawa YOLO Box Pro ini kalau misalnya baterainya tinggal dikit bisa langsung dicas menggunakan power bank. Seperti itu. Dan Hangzhou di Cina ya, benar ya, Hangzhou Xingxi Teknologi. Mungkin mohon maaf kalau misalnya saya spellingnya salah, tapi ya pokoknya dari kota Hangzhou lah gitu, nama perusahaannya Hangzhou Xingxi Teknologi. Nah, made in China ya, seperti itu. Untuk kita bisa pakai YOLO Box Pro ini, kita pasang dulu ya, kita setup dulu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan YOLO Box Pro ini untuk melakukan kegiatan live streaming. Oke, sekarang kita coba ya gimana menggunakan YOLO Box Pro ini. Oke, kita langsung aja lihat ke bagian screen. Jadi ini adalah tampilan awal dari YOLO Box Pro dari YOLO Live. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Yang paling penting adalah teman-teman tergantung mau menggunakan koneksi internet apa. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di kanan atas saya ini, itu ada pakai kabel Ethernet ya. Jadi saya emang jaringan internet itu pakai gunakan kabel Ethernet, saya colok langsung ke YOLO Box Pro-nya. Tapi sebenarnya ini juga bisa menggunakan WiFi atau menggunakan SIM card. Dan itu nanti akan kelihatan di sebelah kanan ada gambar bentuk SIM card. Nah, itu karena saya sudah memasukkan SIM card-nya ke YOLO Box Pro gitu. Tapi nanti saya akan tunjukin gimana caranya jika kita mau menggunakan WiFi. Nah, ini di sebelah kanan atas ini ada gambar orang nih. Ini teman-teman bisa tekan. Habis itu pilih yang namanya WiFi. Nah, ini nanti teman-teman pilih yang WiFi. Nah, nanti teman-teman bisa pilih nih WiFi apa yang diperlukan. Misalnya di sini ada Mvalme Studio X ya. Itu kalau misalnya di sini adalah ini, nanti teman-teman tinggal masukin aja passwordnya apa. Di situ nanti kalau udah connect nanti akan muncul notifikasi WiFi-nya seperti itu. Oke, sebelum kita masuk untuk ngebuka halamannya, mungkin kita lihat dulu di akun settingnya. Nah, ini di bagian atas teman-teman bisa lihat ya, ada logo Facebook, YouTube, Twitch, sama RTMP. Nah, ini berarti kalau misalnya teman-teman punya akun dari platform tersebut, tinggal tekan aja. Kebetulan saya sudah masuk ke YouTube nih, ditekan. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, di channel saya pribadi, di Nico Rolando. Gitu. Kalau misalnya mau tambahin, tinggal tekan aja add account di bagian bawah seperti ini, bisa ditekan add account. Nah, nanti dia akan langsung ke Google Chrome kayak gitu untuk masukin ke bagian email yang mau dipakai kayak gitu. Cuma sayangnya di sini tuh bentuknya kayak yang biasanya kita tadi udah horizontal, dia langsung otomatis ke vertikal. Jadi nanti teman-teman atur aja untuk ke vertikalnya seperti apa. Kayak gitu nanti tinggal dimasukin emailnya, kalau sudah connect nanti akan tertulis di sini. Kayak gitu. Atau saya praktekin aja kali ya. Ini saya hapus dulu, berarti nanti biar ketahuan.
Jadi diulangin ya. Untuk apa? Untuk menambahkan akun ya, tekan aja langsung di add account. Ini kita tekan, masuk ke bagian Google Chrome. Di sini misalnya masukin emailnya. Ini saya tulis. Bentar. Oke, kalau sudah, setelah masuk loading, nanti dia akan, dia minta verifikasi di HP saya. Oke, dia akan masuk. Ya, kalau misalnya udah verifikasi di bagian emailnya, langsung nanti udah masuk. Ini adalah channel saya. Langsung aja pilih yang gambar saya, Nico Rolando. Kalau misalnya kalian punya banyak channel di YouTube-nya, udah. Kalau sudah, tinggal escape aja. Tuh. Nanti namanya langsung muncul di pilihan gitu. Itu juga di Facebook juga sama, di Twitch juga sama kayak gitu. Kalau RTMP mungkin kalau misalnya teman-teman mau melakukan live streaming di platform lain yang di luar dari Facebook, YouTube atau Twitch, itu juga bisa, nanti tinggal masukin kayak normal sih, kayak waktu masuk di OBS pakai stream key kayak gitu. Oke. Terus kita lihat menu-menunya ini. Yang pertama tadi sebelah kiri ini adalah WiFi. Tadi sudah ditunjukin ya caranya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman ingin tahu jaringan internetnya, itu juga kita disediain di bawahnya nih. Namanya network test. Ini kalau misalnya kita tekan, dia akan langsung ke speed test. Ya, dari Ookla ya. Ini kalau nggak salah speed test dari Ookla, nanti bisa langsung cek di sini speednya berapa. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman misalnya nih pakai SIM card ternyata gitu, nah bisa cek di lokasi, jadi bisa langsung dari YOLOBOX Pro, nggak perlu harus pakai laptop lagi atau misalnya dicek dari HP kayak gitu. Terus ada language, ya itu udah pasti teman-teman bisa pilih. Di sini sayangnya pilihannya cuma Inggris sama Chinese dan Cantonese ya kalau nggak salah, ini namanya saya kurang tahu nih. Mungkin teman-teman yang ngerti bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, terus ini ada version, email, terus bisa effect. Ini screen rotate. Kalau misalnya teman-teman tuh taruh di tripod, dia kan mountingnya ada di bawah. Kalau misalnya pas di bawah itu jatuhnya kebalik, kita bisa tekan nih screen rotate. Nanti dia akan otomatis terbalik. Kayak gitu. Ini kalau misalnya teman-teman taruh di tripod ya. Kayak gitu, yang harus membuat kita tuh terbalik gitu. Tapi kalau misalnya enggak, bisa oke sekali lagi, nanti screennya kembali lagi kayak gitu. Lalu sini juga ada network setting untuk pengaturannya. Kebetulan saya sudah pasang Ethernet sama mobile network juga kelihatan. Kalau misalnya nanti WiFi juga nanti kelihatan di sini seperti itu. Oke deh. Terus berikutnya adalah email. Ini adalah email yang terdaftar di YOLOBOX. Jadi sebelum kalian menggunakan, nanti kalian bisa masukin email kalian di sini terlebih dahulu. Gampang kok, cuma tulis email, nanti akan dapat verifikasi dari pihak YOLOLIVE. Nanti teman-teman masukin kode verifikasinya, nanti langsung sudah terdaftar di YOLOBOX Pro ini. Nah, ini ada serial number. Kalau misalnya kalian keluar negeri, kalian bisa atur time zone-nya. Mau apa, lumayan tersedia banyak. Oke, lalu sini juga ada recording. Recording ini adalah untuk melihat kapasitas yang ada di SD card-nya. Jadi kapasitas SD card teman-teman yang dicolok ke YOLOBOX Pro itu bisa dicek di sini. Berikutnya ada restore factory setting. Ini kalau misalnya teman-teman mau balikin semua jadi factory normal, jadi balik dari awal kayak pertama kali beli, bisa tekan tombol yang ini atau pilih nanti logout. Itu kalau misalnya mau keluar dari akun yang sudah terdaftar di sini. Kayak gitu. Ya, itu untuk dasarnya sih kalau misalnya teman-teman mau lihat akun setting di YOLOBOX Pro. Oke, setelah akun settingnya sudah diatur, kita bisa langsung mulai aja menggunakan YOLOBOX Pro ini. Pertama-tama, teman-teman bisa pilih yang tanda plus di kanan bawah, yang warna merah. Itu kita tekan, nanti akan muncul pilihan antara Create a Live Stream atau Monitor Mode. Nah, ini bedanya apa? Kalau misal ke Monitor Mode, itu adalah YOLOBOX Pro ini cuma sebagai monitoring saja. Jadi biasanya itu di dalamnya bisa kita setting, lalu kita lempar atau kita sambungkan itu ke komputer. Jadi biasanya langsung kekirim ke OBS atau ke vMix. Itu kalau ke monitor mode. Sedangkan kalau create live stream, itu berarti teman-teman setelah setting ke dalam itu menggunakan YOLOBOX Pro-nya untuk langsung melakukan live streaming. Seperti itu. Nah, tapi ini ada catatan nih. Kalau misalnya nih teman-teman karena mau coba-coba dulu, tes biasanya ke monitor mode nih. Setelah ke monitor mode, terus teman-teman siapin materinya, pokoknya dirapihin, angle-nya, settingannya kayak gimana. Nah, itu kalau misalnya teman-teman pindah ke create a live stream,
itu savingannya tidak ada di sana gitu. Gimana sih jelasinnya? Lebih ke arah apa yang sudah kepasang di monitor, di mode monitor, itu tidak kesimpan langsung ke create a live stream. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus setting ulang lagi di create a live streamnya. Jadi pastikan teman-teman yakinin dulu nih teman-teman mau menggunakan live streamingnya lewat mana. Kalau misalnya teman-teman pasti lewat OBS atau Vmix bisa menggunakan monitor mode. Tapi kalau misalnya udah pasti menggunakan YOLObox Pro-nya untuk langsung ke live streaming, itu pakai yang create a live stream seperti itu. Oke, untuk sekarang kita langsung masuk ke create a live stream ya. Soalnya ini lebih lengkap. Nah, nanti kalau udah tekan di sini kita diwajibkan harus menulis judul. Nah, misalnya di sini kita tulis judulnya YOLObox Pro Test. Oke, done. Nah, nanti di bawah aja ada deskripsi. Biasanya kan kalau untuk live streaming bisa tulis deskripsi, tapi itu opsional aja, bisa dikosongin. Lalu di bawahnya juga ada schedule. Dan itu juga opsional. Misalnya teman-teman mau ngejadwalin live streamingnya kapan gitu. Kalau sudah, kita langsung tekan create. Nah, nanti dia akan masuk balik lagi dan menunjukkan, oh nih udah siap buat live streaming. Tertulis judulnya YOLObox Pro, di situ udah disebutin tanggal, tahun, sama jamnya gitu. Nah, ini kita tekan, nanti kita akan masuk ke bagian dashboardnya. Tuh. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa memasukkan input kameranya? Itu sebenarnya simple banget teman-teman. Cukup masukin aja kabel HDMI-nya. Misalnya, ini kita coba masukin dulu ke HDMI 1. HDMI 1 ini adalah untuk lembak ke YOLObox Pro-nya seperti itu. Lalu untuk di kamera 2 kita juga bisa masukin ke HDMI 2. Nanti HDMI 2 otomatis dia akan menunjukkan videonya seperti itu. Nah, ini juga ada nih HDMI 3. Itu juga sama, kita bisa masukin. Tapi yang menarik perhatian saya itu adalah di bagian USB di berikutnya. USB ini kalau misalnya teman-teman punya webcam atau apa, itu bisa disambungkan ke colokan ini. Seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik ingin nambah kamera lagi nih, misalnya nih ya, tadi kan kita udah colok 2 nih. Misalnya saya punya lagi nomor 3 gitu, udah kepasang. Terus saya mau masukin kamera keempat, itu bisa teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menggunakan video capture yang seperti ini nih. Sebenarnya video capture USB apa aja itu bisa gitu. Kebetulan saya menggunakan yang Matchwell. Ini kita udah colokin ke kamera ketiga. Ini kita colok aja ke bagian USB di sebelah sini. Nah, nanti dia akan secara otomatis akan kebaca seperti itu. Gampang kan? Jadi kalau untuk input kameranya ke YOLObox Pro itu cukup masukin aja colokannya. Jadi mau itu kabel HDMI maupun menggunakan kabel USB. Seperti itu. Nah, terus gimana nih cara pakainya? Nah, ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, fungsinya tuh kalau di tampilan monitor seperti multi view. Jadi kalau misalnya kita tekan nih HDMI 1 ke HDMI 2, dia akan pindah. Seperti itu. Begitu juga kalau misalnya ke USB, saya tekan akan pindah lagi. Kayak gitu. Simpel kan? Nah, berikutnya. Kalau misalnya teman-teman ingin tahu, ingin nambah video gitu, kebetulan teman-teman punya materi video, itu bisa menggunakan tambah plus di bawah sebelah sini. Tulisannya ada add video source. Itu kalau kita tekan, dia akan ngelihat ada pilihan video source yang disediakan. Jadi tadi udah tertulis ya, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, dan USB. Itu tinggal dicolok aja dan dia otomatis akan langsung connect. Tapi berikutnya di bawah, ini ada SD card video 1, SD card video 2, ada live stream dan PDF. Itu apa? Nih saya jelaskan. Kalau misalnya SD card video nih, misalnya satu gitu. Misalnya teman-teman mau masukin video, kita bisa pilih video yang ada di SD card yang dimasukin ke YOLObox Pro. Jadi kalau misalnya kita tekan di sini SD card video 1, dia akan mengecek data yang ada di SD card saya. Nah, kebetulan di sini ada beberapa video yang saya masukin. Ada yang saya lagi sedang main game, ada yang saya lagi berada di green screen, sama ada neon ring background nih. Video background. Ini kalau misalnya kita tekan video backgroundnya, kita tekan, ada muncul tanda checklist, terus kita tekan down. Nah, langsung di bawahnya muncul SD card video nih, yang kalau kita bisa tekan nanti videonya bisa jalan seperti itu. Nah, misalnya mau nambahin lagi, misalnya add video source, lagi ambil yang kedua,
Nah, misalnya tadi yang neon ring sudah, misalnya saya ngambil yang video saya lagi menggunakan green screen. Done. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Simple kan? Nanti kalau misalnya teman-teman mau pakai ya tinggal tekan aja. Nah, nanti videonya akan langsung jalan. Begitu juga kalau misalnya kita tekan balik, tuh, dia akan jalan sendiri. Nah, oke, itu tadi yang add video. Sekarang kita lihat lagi, pilihannya ada, ini ada live stream sama PDF. Nah, berikutnya adalah live stream. Live stream ini sayang banget saya nggak bisa praktekin, soalnya ini membutuhkan dua device YOLO Box, baik itu YOLO Box Pro maupun YOLO Box biasa. Jadi kayak gini misalnya teman-teman. Misalnya teman-teman tuh punya, misalnya saya punya teman dan masing-masing kita tuh punya YOLO Box. Nah, misalnya saya di Jakarta, teman saya di Bandung, kayak gitu. Nah, saya melakukan live streaming di Jakarta, teman saya melakukan live streaming di Bandung. Nah, jadi kalau misalnya kita pilih live stream ini, live streaming teman saya yang ada di Bandung yang sedang melakukan live stream, itu apabila YOLO Box-nya itu berada di dalam satu akun yang sama dengan yang punya saya, itu bisa kita ambil. Seperti itu. Jadi secara otomatis YOLO Box ini tuh dia kan dapat input videonya dari kamera. Dari YOLO Box Pro itu nggak langsung ke platform. Dia akan kirim dulu ke cloud-nya dulu. Cloud-nya di YOLO Box. Nanti dari cloud baru dilempar ke platform-platform media sosial. Nah, jadi kalau misalnya teman saya yang di Bandung itu melakukan live streaming, dia kan ada di cloud-nya, karena cloud-nya kita berada di akun yang sama, jadi saya pun juga bisa ambil live streaming-nya yang ada di Bandung, dan saya tampilkan melakukan live streaming yang ada di Jakarta. Seperti itu intinya. Oke, itu untuk live streaming. Mohon maaf ya, saya nggak bisa praktekin soalnya ini butuh device lebih dari satu untuk YOLO Box Pro-nya. Berikutnya adalah PDF. Kalau PDF tuh ya itu, teman-teman kalau punya file PDF bisa kita pakai. Ini misalnya kita tekan PDF, nah nanti bisa kelihatan nih PDF, file-file PDF-nya. Misalnya kita ambil mau presentasi tentang fanpage nih. Kita tulis tentang checklist, terus kita done. Nah, nanti bisa nih PDF di sebelah sini. Kayak gitu, tampilan PDF bisa kelihatan dan kita bisa pindah halamannya. Misalnya next, kayak gitu. Jadi cocok banget buat teman-teman yang melakukan live streaming secara bentuk presentasi. Ya, jadi buat live streaming webinar itu juga bisa banget menggunakan file PDF ini, kayak gitu. Nah, berikutnya di YOLO Box Pro ini bisa teman-teman lihat nih, kita nggak bisa input video source lagi nih. Jadi maksimal cuma 6 video doang yang bisa kita masukkan ke YOLO Box Pro. Nah, kalau misalnya ini udah penuh, terus teman-teman pengen hapus, itu simple. Jadi pilih video yang ingin dihapus, misalnya yang foto video saya yang pakai green screen, itu kita tekan tahan. Nah, nanti muncul ada icon tempat sampah warna merah, itu bisa kita tekan, nanti dia akan nanya apakah video ini mau dihapus source-nya. Kita klik OK kalau misalnya mau hapus dan hilang. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi nih untuk add video source ya. Nah, tadi udah dijelaskan yang SD card, live stream sama PDF. Berikutnya di bawah itu ada yang namanya multi views. Nah, multi views itu ada PIP video atau picture in picture video, lalu juga ada split view dan side by side. Kita coba ya. Untuk picture in picture video, kita bisa pilih nih. Picture in picture itu kan logikanya video utama atau video background sama video yang di depannya. Gitu. Untuk video secondary-nya. Misalnya nih, saya ingin video pertamanya itu adalah tentang YOLO Box Pro ini yang ditembak untuk menunjukin YOLO Box Pro. Ini kita tekan untuk yang pertama sebagai background ya. Kemudian kedua adalah muka saya yang lagi ngobrol. Jadi pilih misalnya video saya yang tengah nih yang USB, itu kita klik next. Nah, kelihatan deh ini kita bentuk ke dalam settingannya. Nah, video saya yang picture yang gambar saya muka ke depan ini kalau kita tekan, ini bisa kita gerakin nih. Tuh, ingin terserah penempatannya kayak gimana. Mau di tengah atau mau di kanan atas juga bisa kayak gitu. Nah, di sebelah kanannya ini ada settingan nih. Teman-teman bisa cek misalnya untuk scaling itu untuk mengatur ukuran untuk video yang kedua yang di depan ukurannya mau seberapa. Jadi bisa kita kecilin seperti ini atau misalnya kita gedein seperti ini. Seperti itu. Ya, misalnya nih
kita ambil setengahnya aja dulu. Terus di bawahnya ada aspek rasio. Nah, kita bisa atur nih aspek rasionya. Biasanya kan normalnya di 16:9. Kalau di OBS biasanya kita crop dulu nih, kita atur nih. Tapi kalau di YOLOBOX Pro itu udah disediakan mau jadi 16:10 atau mau jadi 4:3 atau mau jadi 1:1, 3:4 atau 10:16 atau buat kayak di Instagram bisa 9:16 juga disediakan seperti itu. Oke, mungkin kalau untuk presentasi mendingan 1:1 ya, lebih seru kayak gini don. Nah, oke, jadi bentuknya PIP video sudah muncul nih seperti ini. Oh iya, saya naruhnya salah ya. Ini karena saya naruhnya malah di tengah ya. Nah, gimana nih kalau misalnya setelah udah keburu down, terus mau perbaikin? Nah, itu simple. Kita cuma tekan lagi videonya yang PIP video, kita tekan tahan. Terus di sini tampilannya ada dua, tempat sampah sama pensil. Kalau tempat sampah tadi ya untuk menghapus, tapi kalau pensil kita bisa edit lagi. Nah, dia akan kembali lagi ke dashboard. Nah, misalnya kita mau atur ini scalingnya misalnya segini aja. Ya, terus saya mau taruhnya di kanan bawah. Nah, kalau udah nanti kita down. Got it. Nah, tuh, jadi tampilan picture in picture videonya bisa kelihatan kita lagi berada di bawah. Kayak gitu. Ini untuk misalnya mau menjelaskan sebuah produk, terus ada muka saya juga kelihatan, bisa. Nah, berikutnya kita akan hapus dulu ya. Oke, kita hapus yang picture in picture. Berikutnya kita akan ngecek split view. Ini split view kita tekan. Nah, split view itu ada pasti dua video bersamaan terus dibagi setengah kayak gitu. Misalnya video pertama yang tadi misalnya muka saya yang di tengah. Next, terus yang kedua misalnya video saya yang lampu neon yang jalan yang kedua. Terus kita next. Tuh. Nanti kebagi nih jadi dua, di sebelah kiri adalah saya dan sebelah kanan saya ini videonya kebalik ya. Kalau di YOLOBOX Pro-nya di kiri saya, kalau kanan video neonnya. Tapi kalau dilihat dari sini, video neonnya ada di sini, saya di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, nanti kalau di bagian kanan, di bagian setting, itu juga kelihatan tuh ada border thickness. Jadi garis tengah yang warna putih itu bisa kita atur nih ketebalannya, mau setebal ini atau mau nggak sama sekali bisa kita hilangin. Kayak gitu. Misalnya saya mau kasih dikit. Nah, terus juga ada separator position. Jadi ini bisa kita nih, mau saya yang lebih besar daripada lingkarannya atau videonya yang lebih besar dan sayanya di posisi yang lebih kecil. Itu bisa kita atur. Seperti itu. Nah, berikutnya ada separator direction. Nah, ini kan separatornya direction itu kan kita bagi dua tengah dari atas ke bawah nih. Kalau ini kita bisa ubah jadi bentuk diagonal seperti ini. Kan lumayan menarik ya kalau misalnya ini, kalau bisa kita tekan misalnya saya segini lagi ngobrol penting bla 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 bla, terus misalnya sini bisa lebih penting, bisa muncul kayak gitu. Ya pokoknya jadi lebih bervariasi lah gitu, nggak cuma split screen di tengah doang kayak gitu. Oke, ini center. Jadi maksudnya kalau misalnya ini dia ngambil di bagian splitnya itu adalah bagian tengahnya. Jadi kalau misalnya dihilangin, saya mungkin akan terlalu di sebelah kanan ya jatuhnya ya. Ada di pokoknya sebelah sini bisa nggak kelihatan gitu, nggak berada di tengah. Nah makanya kita pilih center, jadi biar kelihatan yang penting ngambil bagian tengahnya. Kayak gitu. Kalau udah nanti kita tekan down, nanti hasilnya bisa kelihatan seperti ini. Tuh, gimana? Keren kan? Oke, itu untuk yang split view. Sekarang kita hapusin lagi, kita lihat yang satu lagi. Oke, berikutnya adalah side by side. Nah, ini simple. Side by side itu adalah berarti dalam satu frame itu kayak misal kalau teman-teman suka video meeting kan biasa ada tuh video yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya nih video saya yang satu yang samping deh sekarang. Next, terus berikutnya adalah misalnya yang PDF tadi. Next. Tuh. Jadi bisa kelihatan dua frame kanan dan kiri kayak gitu, side by side, jadi bersampingan. Nah, ini bisa kita atur nih spasinya. Mau kita gede tapi ini makin kecil, atau misalnya bisa digedein tapi kelihatan sebelah situ. Nah, itu backgroundnya kan kosong. Itu bisa kita isi teman-teman di background image. Jadi kalau misalnya kita tekan background image nih, nah
kebetulan saya udah siapin beberapa gambar. Misalnya saya ingin nunjukin background image-nya itu adalah ini, nunjukin kabel TRR atau TRRS. Kita tekan, tuh nanti di background-nya bisa kebentuk. Kalau udah kita tekan down dan bisa dilihat di sini video side by side-nya. Yo, gimana? Menarik kan? Jadi menarik banget ya di YOLObox Pro ini, kita bisa tambah tadi udah PIP sama bisa side by side sama split view seperti itu. Nanti untuk audio video source. Nah, sekarang kita lihat menu di bagian kanannya. Di bagian kanannya ini terdapat ada 6 icon nih. 1 2 3 4 5 6. Oke, satu-satu. Oke, yang pertama adalah overlay. Nah, overlay ini kalau misal kita tekan tanda plus di kanan bawah yang warna merah ini, nanti akan kelihatan ada image overlay, lower thirds, sama countdown timer. Image overlay udah pasti ada image yang ditaruh di depan gambar, lower thirds itu ada yang bagian bawah, sama countdown timer itu udah pasti timer. Nah, maksudnya untuk waktu. Kita coba satu-satu ya. Untuk image overlay, nah misalnya kita memasuki image overlay-nya itu adalah logo Mfame Studio nih. Misalnya kita tekan, pilih, terus kita tekan down, tuh nanti akan muncul logo Mfame Studio-nya. Ini bisa tadi sama kayak waktu kita pengaturan picture in picture, kita bisa atur scalingnya mau di mana. Misalnya saya mau ambil ukurannya sekecil ini, terus saya mau arahin misalnya di kiri atas seperti ini. Kalau udah kita tekan down, tek. Nah, nanti kalau kita tekan overlay-nya di sebelah sini, dia akan muncul di layar. Seperti itu. Mau itu saya masukin di kamera kedua, atau di kamera ke-1, atau misalnya di video, logo itu akan selalu ada di sebelah kiri atas, karena sudah ke setting. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ganti lagi nih posisinya tadi udah keburu, udah kepasang di kiri atas, mau pindah ke kanan bawah misalnya. Gampang, di overlay-nya itu tekan aja lagi tahan, di tab, terus pilih yang pensil lagi. Nah, itu baru pindahin aja ke kanan bawah. Seperti ini. Atau misalnya scale-nya mau dikecilin lagi, terus taruh di kanan bawah, terus tekan down. Tuh, nanti dia akan otomatis pindah ke kanan bawah. Seperti itu. Kalau misalnya mau dihilangin, ditekan aja untuk ngematiin overlay-nya. Nanti dia akan hilang dari layar. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk yang berikutnya ya. Kan tadi udah image overlays. Sekarang kita coba yang berikutnya adalah lower thirds. Nah, lower thirds, kalau misal kita tekan, itu kita udah dikasih beberapa stok dari YOLObox Pro. Misalnya kita pakai yang paling atas. Nah, ini di dashboardnya, di settingnya tentu sama seperti kayak itu, kita bisa arahin nih, bisa taruh di atas atau taruh di bawah. Nah, di situ kita bisa tulis misalnya title-nya ini nama saya Niko. Kalau udah kita checklist. Nah, terus subtitle-nya di bawah misalnya kita tulis Mfame Studio. Dan nah, nanti bisa kelihatan ada nama saya di sebelah kiri, di sebelah sini ya, itu tulisan Niko dari Mfame Studio. Kalau misalnya kita hilangin juga sama, bisa tuh, sama simple kayak gitu. Terus kita lihat lagi tadi settingannya ada apa aja. Di sini kita bisa atur ukuran kotak atasnya, terus juga title warna fontnya bisa kita ubah, misalnya jadi warna biru tuh. Terus backgroundnya misalnya kita ubah jadi warna hijau tuh. Wah, kurang bagus ya kalau biru ya, mungkin kita coba warna ungu. Nah, seperti itu. Terus di bawahnya juga bentuk fontnya juga dikasih, kita bisa pilih misalnya Open Sans. Tuh, dia akan berubah kayak gitu. Ini yang di bawah adalah gambar yang di bawah sama simple. Terus juga ada offset, mau taruh di mana, sebelah kiri atau agak di tengah, atau misalnya ukurannya juga bisa digedein. Seperti itu. Oke, itu tadi yang untuk lower thirds. Nah, berikutnya adalah countdown timer. Nah, ini biasanya kita pakai kalau misalnya kita mau sebelum live streaming nih, kita mau ngasih tahu kepada penonton ada waktu jeda sebelum kita mulai. Jadi kita bisa pakai ini, starting soon. Nah, nanti dia akan muncul deh. Mau ini hurufnya diganti, misalnya apa gitu. Bentar lagi kita ganti, sabar ya.
Dan tuh, nanti dia akan muncul tulisannya untuk countdown timernya. Jadi videonya digelapin terus nunjukin depannya tulisan sabar ya, kayak gitu. Ini juga sama, font-nya bisa diatur, timernya juga bisa diatur, misalnya cuma 5 menit misalnya juga bisa. Terus font-nya, ukurannya juga bisa dikecilin seperti itu. Kalau udah nanti tinggal done, nanti dia akan otomatis pasang. Kalau misalnya nggak nyampe 5 menit udah bisa dimulai, lalu udah hilangin aja overlay-nya, tinggal ditekan di pilihan overlay yang timernya kita tekan kayak gitu. Oke, itu untuk yang overlays ya, kita sudah. Terus berikutnya kita bisa sambungkan ke koneksi. Ini biasanya gambarnya bentuk sharing ya. Tadi kan saya sudah terdaftar untuk di YouTube, itu punya saya. Nah ini kalau misalnya kita tekan switch, itu berarti sudah bisa connect nih. Nah bisa seperti pada dasarnya di YouTube bisa pilih public, unlisted atau private. Biasanya sih saya pilih yang unlisted. Kalau mau publik ya tentu publik, tapi untuk coba kali ini kita pakai yang unlisted dulu. Dan nanti dia akan terkoneksi ke akun saya di YouTube. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini udah warna merah, terus kalau misalnya kita tekan go live nih di bagian program, monitor area program nih, tekan go live, dia akan langsung ke live streaming di sebelah situ. Oke, kalau misalnya teman-teman mau nambah di Facebook juga bisa, nanti tinggal tekan aja link di sini. Nanti paling untuk minta masukin akunnya, emailnya untuk masuk verifikasi ke Facebooknya terlebih dahulu. Begitu juga nanti di sini masukin lagi kalau misalnya mau masuk ke Facebook ya. Begitu juga Twitch juga dengan custom RTMP. Oke, itu untuk yang platform atau yang gambarnya kayak sharing ini. Berikutnya adalah audio. Nah, ini adalah jadi di YOLObox Pro ini selain sebagai multi-view switcher, dia juga menyediakan audio mixernya. Nah, audio mixernya ini bisa dilihat nih, kelihatan untuk yang program, mic in dan line in tuh yang sebelah sini ya. Jadi kita bisa masukin mic input sama line input. Nah, terus juga ada HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, USB atau Type C, terus ada SD card video 1, SD card video 2, dan live stream. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya tadi ya kita masukin video di sini, tuh dia akan muncul SD card video 1, ininya akan nyala. Nah, yang paling penting tuh di sini teman-teman. Sini di paling atas yang program ini ada on sama AFV. Nah, AFV ini apa? Kalau misalnya kita tekan AFV, jadi setiap kita pindah nge-switch kamera dari HDMI 1 ke HDMI 2, dia akan mengambil suara dari yang dipilih. Jadi misalnya sekarang kita lagi di HDMI 1 nih. Nah, suara yang masuk itu langsung dari kamera yang ada di HDMI 1. Otomatis. Kalau misalnya mau pindah kita ke HDMI 2, misalnya seperti ini, nanti suaranya itu akan langsung ngambil dari kamera yang ada di HDMI 2. Seperti itu. Nah, misalnya kan kalau kita live streaming tuh biasanya ada audio masternya. Biar lagi fokus, itu justru jangan menggunakan AFV ini gitu. Jadi mendingan kita matiin. Nah, nanti dari AFV ini kita bisa tentuin nih mau pakai suara dari mana. Misalnya saya mau ngambil suara cuma ngambil dari USB, pakai yang USB aja. Kayak gitu. Jadi pilih seperti itu. Atau misalnya mau ngambil suara cuma dari video saya, berarti ambil dari SD card video. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti tadi ya, kalau misalnya teman-teman mau memastikan audio masternya apa, harus mematikan AFV-nya ini. Tapi kalau misalnya mau ngikutin berdasarkan lokasi kameranya, itu pilih AFV-nya dinyalakan. Jadi setiap kali kita nge-switch, dia akan mengganti suaranya sesuai yang pilihan video yang dipakai. Kayak gitu. Nah, terus di sini bisa kelihatan nih di program kita bisa atur nih suaranya. Bisa kita kecilin atau bisa kita gedein. Kalau di program ini tentunya pasti suara yang kita kirimkan ke live streaming sama di tempat monitoring. Jadi untuk pengaturan suara untuk mau di headphone sama di live streamingnya itu di bagian program sini. Tapi kalau mau misalnya mengatur suara di bagian inputnya itu juga bisa. Dan itu juga terpisah. Misalnya di kamera HDMI 1 misalnya kita kecilin.
itu juga bisa, atau maksudnya kita gedein, itu juga bisa. Biasanya kalau di live streaming itu, kalau misalnya audionya terpisah dari videonya, itu kadang suka ada delay kan. Nah, kerennya di YOLObox Pro ini, pengaturan delaynya pun juga disediakan. Jadi bisa dilihat nih, misalnya saya ngambil audio yang ada di USB. Nah, ini bisa kelihatan kan, kalau yang bagian atas ini adalah yang volume, sebelah sini. Nah, berikutnya ini ada delay nih. Jadi teman-teman bisa atur pengaturan delaynya, mau telat berapa milisecond, misalnya telat 300 milisecond gitu, atau misalnya ke 1000 misalnya telat banget 1000 milisecond gitu, itu juga bisa. Jadi teman-teman bisa atur juga untuk delaynya. Dan itu gampang banget, cuma di drag aja pilihan yang ada di monitor. Seperti itu. Oke, itu untuk audio mixernya. Berikutnya, ini ada fitur yang gimana ya, lumayan jarang saya pakai sebenarnya, tapi cukup menarik jika kita berada di situasi yang tepat. Ini adalah scoreboard. Jadi scoreboard itu bisa menunjukkan hasil skor. Misalnya kalau kalian teman-teman berada di acara pertandingan olahraga, terus ada pertandingan antara dua kubu, itu bisa nunjukin skornya. Nah ini kalau misalnya kita nyalain nih scoreboard display-nya, tek, tuh, dia akan langsung bisa kelihatan nih. Nah ini juga bisa kita penutupannya di mana, misalnya kita taruh di bawah ya. Nah ini kan masih tulisannya masih tulisan Cina ya. Ini bisa kita ganti nih teman-teman. Misalnya ini kita taruh dulu di sini di bawah, hurufnya gede. Terus periodenya ini bisa kita ganti, misalnya babak 1 gitu misalnya. Dan tuh nanti tulisan di situ babak 1. Terus di tim info. Nah, tim info itu namanya bisa kita ganti, misalnya Indonesia. Dan nah, terus fontnya nggak apa-apa, Arimo. Ini game name itu maksudnya nama pertandingan, misalnya apa ya? Piala Dunia misalnya. Piala Dunia. Dan nah, terus di font di bawah, terus tim 1 misalnya Indonesia. Nah, terus tim bawahnya, tim 2-nya misalnya Cina. Dan nah, jadi ada tim Indonesia sama tim China. Nah, itu kita juga bisa masukin logonya. Nah, ini yang unik nih. Jadi misalnya kita bisa masukin logonya. Oke, misalnya tadi ini Indonesia. Tuh, jadi sebelah kiri kelihatan ya ada bendera Indonesia. Terus yang Cina juga misalnya kita taruh sini bendera Cina. Nah, menarik kan? Nah, ini juga untuk warna-warnanya, background colornya bisa kita ganti. Misalnya ini satu warna merah. Ini, sini gak terlalu kelihatan ya. Coba ya. Warna merah yang ini. Nah, terus kalau yang di Cina misalnya warna biru. Tuh. Kayak gitu. Warna merah ini ya kurang kelihatan. Coba hijau. Nah, kayak gitu. Teks juga bisa diganti. Nah, jadi di sebelah sini ada nih tim 1 untuk masuk skor. Misalnya Indonesia melakukan gol, tinggal tekan plus, dia akan naik 1 dan akan nampil itunya 1. Seperti itu. Atau misalnya tim 2 ternyata gol akhirnya jadi 1-1. Terus tiba-tiba Indonesia menang lagi 2-1 kayak gitu. Gimana? Menarik kan ya? Itu fungsi untuk fitur yang scoreboard. Jadi biasanya ini dipakai buat di acara olahraga. Seperti itu. Oke, berikutnya ini adalah bagian komen. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian melakukan live streaming, terus muncul nih komen-komen. Nah, ini sayangnya kita belum bisa praktekin, tapi pada dasarnya pada saat kita live streaming, itu ada komen yang masuk. Nah, komen yang masuk itu akan muncul di YOLObox Pro. Nah, komennya kalau misalnya teman tap, itu dia akan muncul ke layar. Jadi memudahkan para pengisi acara untuk melihat pertanyaan. Misalnya ada Q&A, ada pertanyaan. Nah, itu di operator YOLObox Pro-nya tinggal tekan aja komen-komen yang muncul di YOLObox Pro. Nanti muncul langsung di monitornya seperti itu.
sayang ini nggak bisa kita praktekin ya. Kalau misalnya kita go live juga kita unlisted atau mau coba. Oke, kita coba aja ya. Kita go live. Tek. Oke. Nah, ini saya harus cek dulu. Misalnya di HP saya, kita buka. Misalnya nih, ada beberapa chat muncul di kolom komentar. Nah, jadi teman-teman tuh bisa tekan chatnya. Misalnya yang Bambang nih bilang halo gitu. Ini kalau bisa kita tekan, dia akan muncul tulisan halo langsung ke layar monitornya gitu. Jadi bagian videonya untuk layar live streaming akan muncul dan akan memudah para pengisi acara untuk melihat komentarnya kayak gitu. Kalau misalnya udah bisa kita tutup lagi. Kita bisa tekan lagi untuk matiin, terus misalnya ganti yang berikutnya. Ini ada dari saya sendiri kirim lagi, misalnya lagi ngapain nih gitu. Terus kita jadi bisa jawab gitu. Oh, lagi nyoba untuk YOLObox Pro gitu. Nah, itu di sebelah kanan atas ini ada tanda kayak bentuknya pin ya. Jadi kalau misalnya naruh, dia bisa naruh namanya itu terus menerus kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tekan tuh bisa langsung diubah bersamaan, langsung muncul ke berikutnya. Untuk pin postnya ya. Untuk pinet, ini tuh pin post, pin chatnya gitu, pin komen. Nah, ini bentuk chatnya itu bisa kita atur juga. Nah, itu pilihannya ada di ujung kanan atas, dia ada setting untuk komennya. Kalau misalnya kita buka, nah ini bentuknya bisa kelihatan nih, teman-teman mau pilih yang seperti apa. Misalnya kita mau ambil yang paling bawah nih, misalnya di sini. Nah, nanti dari sini kelihatan itu bisa kita atur mau fontnya seperti apa. Misalnya pakai Notosense, oke. Terus juga username colornya itu mau kasih warna apa dan sebagainya, itu bisa teman atur lah. Nah, ini yang paling penting juga ada untuk transparansi, misalnya nggak mau kelihatan ada background chatnya juga ada, atau misalnya untuk scaling untuk ukurannya. Ini tempat chatnya juga bisa kita atur ya, tempatnya mau ditaruh di mana, mau di kanan atas, kiri atas, atau mau taruh di tengah. Biasanya sih kita taruh di kiri bawah gitu ya, lebih appropriate lah, seperti itu. Terus pilih done, kalau sudah, nanti begitu kita tekan nih, misalnya yang berikutnya, tuh bentuknya jadi kelihatan. Halo di kiri bawah, seperti itu. Ini fitur yang lumayan cukup menarik nih. Jadi buat para pengisi acara bisa melihat komen-komen dari chat, dari komen yang ada di platform YouTube-nya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada setting. Nah, di setting ini banyak banget video pengaturannya. Misalnya video source switching mode. Ini kalau bisa kita buka yang pertama. Nah, tadi kan kalau kita mau pindah tiap ke halaman, itu kan tinggal tap aja ya sekali ya. Nah, itu namanya click to switch. Kalau misalnya kita pilih bawah, double click, itu kita jatuhnya adalah harus tekan 2 kali. Jadi kalau misalnya cuma tekan sekali, dia nggak akan pindah. Kita harus tekan 2 kali, tek-tek. Nah, baru pindah. Nah, ini biasanya memudahkan jika teman-teman nggak sengaja kepencet gitu. Jadi untuk bisa pindah halaman cukup tekan 2 kali. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak usah, misalnya simple, mau klik switch kali aja juga boleh. Nah, pokoknya ini pengaturan untuk switchnya mau berapa kali gitu, mau sekali atau 2 kali. Nah, berikutnya ini ada SD card video switching setting. Nah, ini kalau misalnya kita buka, nah ini ada keterangan continue playing when switching. Jadi maksudnya setiap kalau kita tekan videonya, dia akan continue seperti itu. Lalu kalau kedua ini adalah resume first frame and pause when switching. Jadi kalau misalnya nih video lagi berjalan, terus kalau misalnya teman-teman ganti, dia akan ke pause di detik atau menit tersebut. Seperti itu. Tapi dia akan nambah 1 frame berhentinya. Kalau yang paling bawah, pause when switching. Nah, ini udah pasti begitu switch, dia akan ke pause di menit ke itu. Seperti itu. Terserah nanti teman-teman sukanya yang mana. Biasanya sih pause when switching ya. Atau kalau misalnya mau ulang lagi di pertama, itu pilih nanti yang pertama. Seperti itu. Dan terus yang berikutnya ada SD card management. Nah, ini untuk melihat manajemen di storage yang ada di SD card kita, memorinya ada berapa. Itu bisa cek di sini. Terus, nah ini ada pilihan program out sama USB-C out. Nah, ini paling penting nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngeluarin ke monitor eksternal. Nah, itu kan kita menggunakan kabel HDMI ke HDMI out. Nah, ini ada 2 nih. Program out maksudnya adalah kalau misalnya kita tidak menyalakan, begitu dia ke monitor, dia bentuknya adalah multi view.
Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tekan, dia cuma menampilkan apa yang ada di program. Seperti itu. Hanya sayangnya sekarang saya lagi pakai multi view-nya supaya saya bisa record untuk menunjukkan kepada teman-teman. Jadi saya nggak bisa tekan dulu sekarang, sebab kalau kita tekan dia akan nunjukin programnya nih. Kalau bisa kelihatan, nah kayak gitu. Jadi apa yang ditampilin di Yellow Box itu yang akan muncul di monitoringnya, di external monitor atau di recording yang sedang saya lakukan. Tapi kalau misalnya saya matikan, yang muncul adalah multi view-nya. Seperti itu teman-teman. Nah berikutnya ini ada USB-C out. Nah ini maksudnya apa? Jadi ini kalau misalnya kita tekan, jadi Yellow Box Pro ini bisa berubah menjadi webcam. Jadi semua input yang ada di Yellow Box Pro, terus kalau misalnya kita pakai USB-C out-nya, berarti colokan USB-C yang ada di Yellow Box Pro itu bisa disambungkan ke PC. Nah, dari PC kita bisa sambungkan lagi ke OBS atau vMix. Nah, nanti di OBS dan vMix-nya akan kebaca ini sebagai webcam. Nanti teman-teman cek aja, buka di add source videonya. Nanti namanya itu kalau nggak salah UVC video. Nah, itu yang USB-C out. Nah, berikutnya ini ada video source transition. Nah, ini biasanya mungkin teman-teman cari ya. Nah, ini adalah transisi. Secara default kita udah pasti transisinya itu adalah cut. Nah, nanti di cut ini bisa nih pilih berikutnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ada 12. Misalnya kita coba salah satu ya. Misalnya kita mau simple zoom. Nah, jadi kalau misalnya kita pindah nih dari HDMI 1 ke HDMI 2, dia bentuknya adalah tuh, akan nge-zoom seperti itu. Misalnya di HDMI ke USB, tuh, dia akan zoom seperti itu. Nah, sekarang kita coba nih speednya, jadi durationnya. Ini bisa dari 1,5 detik sampai 3 detik ya, paling cepat, dan 0,5 detik. Jadi kalau misalnya 0,5 detik, kita bisa lihat kecepatannya. Tuh, seperti itu. Kalau misalnya paling lama, bisa kita tekan, zoom. Coba sekali lagi, zoom. Keren nih kalau misalnya kita bisa masukin efek ya, efek audionya kayak gitu. Mungkin kita bisa coba satu lagi, misalnya apa ya, flip page. Terus kita waktunya di 1,5 detik aja, misalnya kita ubah. Tuh, jadi bisa buka lembaran halaman baru ya. Transisinya lumayan cukup unik nih. Jadi kita udah disediain sekitar 10 transisi. Ya, 10 kan tadi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 11 transisi gitu. Tapi biasanya kita umum pakai yang cut aja ya. Jadi buat mengubah biasanya lebih cepat dan lebih praktis seperti itu. Itu untuk yang video source transition. Berikutnya adalah streaming mode. Nah, ini kalau misalnya kita tekan, nah, ini ada 2 keterangan. Dia bilangnya direct single platform stream secara default. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dia cuma kirim video streamingnya ke satu platform aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau di YouTube aja, dia cuma akan bisa di YouTube-nya saja gitu. Walaupun teman-teman udah login akunnya di Facebook, dia nggak akan bisa bersamaan. Jadi akan milih ke YouTube atau ke Facebook seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau multi-stream, jadi mau di YouTube bisa, di Facebook juga bisa, itu pilihnya yang atas, using YOLO Live Multi-Streaming Service. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa YOLO Box itu awalnya kan dia bikin cloud untuk multi live streaming. Nah, jadi kalau misalnya kita pilih ini, jadi semua input yang ada di YOLO Box Pro ini akan dikirim ke cloud-nya dulu, baru akan dilemparkan ke platform. Makanya dia bisa melakukan multi live streaming. Ya, jadi awalnya kalau direct single tadi cuma ke satu platform aja. Kalau misalnya using YOLO Live, ini kita klik OK. Jadi kita bisa multi live streaming, mau itu di YouTube, Facebook, Twitch, kita bisa live streaming secara bersamaan. Seperti itu. Itu untuk yang streaming mode. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman cuma mau satu aja, pilih yang direct single. Seperti itu. Nah, berikutnya ini ada video output mode. Nah, tadi nih video output mode itu bisa 2, bisa HDMI out atau display out. Nah, displaynya tuh di mana? Jadi kalau misalnya teman-teman ada display port yang langsung yang menghubungkannya convert ke USB-C. Jadi misalnya dari USB-C ini mau disambungkan ke monitor eksternal lagi gitu. Itu dia convert ke display port. Nah, itu bisa kita pilih yang sebelah sini. Kayak gitu. Tapi ini harus di-reboot dulu jatuhnya ya. Karena kita pakainya HDMI out, jadi nggak usah, kita tetap di HDMI out.
Intinya kita dapat pilihan, bisa mengeluarkan video eksternalnya, itu kita keluarkan ke monitor eksternal, itu bisa melalui HDMI out, yaitu menggunakan colokan HDMI, atau ke display port out, itu bisa menggunakan USB-C aja, seperti itu. Oke, done. Berikutnya ini adalah encoding setting. Nah, encoding setting biasanya ini buat pengaturan ada CBR, CQ, atau VBR. Biasanya sih kita menggunakan secara default aja yang CBR. Nah, ini bitrate-nya itu bisa kita atur nih. Tuh, mau berapa kilobyte per second ya? Bisa dari 1000 sampai 8000 kilobyte per second. Nah, untuk FPS-nya itu juga bisa dari pilih 20 frame per second aja, atau 24, atau 25 frame per second, atau 29,97, dan paling mentok adalah 30 frame per second. Ya, jadi YOLObox Pro ini maksimal frame per second-nya cuma sampai 30 frame per second. Seperti itu. Terus teman-teman pasti akan nanya nih, nah ini kan untuk frame rate-nya ya, kalau misalnya resolusinya dari mana? Nah, resolusinya itu sebenarnya ada di layar. Nih, sebelah atas kan kelihatan nih tulisan 1080p. Nah, 1080p itu kalau misalnya kita tekan, tuh, jadi kita bisa atur nih pilihan resolusi live streamingnya, mau itu 1080, 720, atau 480, kayak gitu. Misalnya ini 480, ini 720, dan ini 1080p. Seperti itu. Terus berikutnya ini adalah recording limit. Nah, ini kalau kita buka, nah jadi YOLObox Pro ini juga bisa melakukan recording, dan recordingnya itu akan masuk ke SD card-nya. Nah, di sini ada tulisan video ini will be recorded and save every. Maksudnya video ini akan direkam dan disimpan selama berapa menit. Nah, kita disediakan misalnya 10 menit, 20 menit, 30 menit, 60 menit, atau continuously. Kayak gitu. Jadi maksudnya adalah pas saat kita ngerekam, dia tiap 10 menit dia akan ganti filenya. Jadi tetap melakukan perekaman, cuma nanti filenya akan dipisah. Jadi 10 menit pertama file pertama, 10 menit kedua, ketiga, dan keempat, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat nih keterangan di bawah, dia tuh sangat menyarankan kita per 10 menit aja, biar nanti tidak ada yang hilang. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa, ada nggak apa-apa, per 20 menit aja. Jadi satu file video yang direkam, itu 20 menit, berikutnya 20 menit, 20 menit. Atau kalau misalnya nggak mau, saya maunya di satu file aja, nah itu bisa pilih yang continuously. Seperti itu. Oke? Kalau sudah, misalnya done. Nah, nanti untuk melakukan perekamannya, itu simple, tinggal pilih recording di sebelah kanan atas di layar program nih. Itu ada kelihatan, ada gambar video, ada tulisan rec. Itu kalau misalnya kita tekan, dia akan mulai start recording. Kebetulan saya sudah masukin, nanti dikasih tahu berapa space memori yang ada di SD card saya, terus tekan start recording. Udah deh, dia akan langsung record. Seperti itu. Kalau misalnya nanti udah mau stop recordnya, tinggal tekan aja, minta di stop. Oke. Seperti itu. Oke, mungkin itu kali ya semua fitur yang ada di YOLObox Pro kayak gitu. Nanti kalau udah kita langsung tekan down saja. Nah, itu dia tadi cara menggunakan YOLObox Pro ini. Gimana? Praktis kan? Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan YOLObox Pro ini apabila teman-teman ingin menggunakan green screen. Oke, saya akan serahkan ke diri saya ke beberapa hari yang lalu, soalnya setupnya sudah di sana. Nah, sekarang kita sudah setup green screen-nya nih di belakang saya. Oke, gimana sih caranya kita menggunakan chroma key saat menggunakan YOLObox Pro? Oke, teman-teman bisa lihat di monitornya. Ini YOLObox Pro. Kamera 1 udah saya setup untuk shoot diri saya, yaitu di depan. Terus juga kamera 3 itu untuk saya nyorotin gamenya. Gamenya itu saya menggunakan tablet, ya. Ini dari iPad Pro. Nanti nama gamenya itu bisa dilihat di sini. Nama gamenya itu adalah War of the Warship. Habis itu, di sini adalah untuk monitoringnya. Oke. Sekarang gimana caranya? Caranya itu adalah, ini kalau misalnya teman-teman lihat nih di wajah saya yang di kamera 1, yang HDMI 1, ini di atasnya tuh ada icon warna putih yang gambar orang. Nah, ini kalau misalnya kita tekan nih, tek. Nah, nanti kita akan masuk namanya chroma keying setting.
Jadi kalau key switch ini kita tekan, dia secara default warna hijau akan dihilangkan chroma key-nya ya. Jadi kalau misalnya kita tekan nih, tak, tuh, bagian belakang langsung hilang. Seperti itu. Oke, nah kalau misalnya teman-teman pakai green screen-nya itu yang warna biru, blue screen. Nah itu bisa teman-teman pakai key color type. Ini kan kebetulan tulisannya warnanya green. Kalau misalnya kita tekan jadi warna biru, harusnya background yang warna biru itu akan menghilang. Nah, karena saya menggunakan warna hijau, jadinya nongol nih. Nah, makanya saya pakai yang green. Seperti itu. Done. Oke. Nah, jadi saya bagian belakangnya tuh hilang. Oke, tadi saya balik dulu, ada yang kelupaan. Sini di bawah key color type, tadi yang green sama blue, itu juga ada istilahnya similarity. Similarity itu kayak apa ya, persamaan gitu. Ada nggak yang agak sama, agak sedikit warna hijau gitu. Ini kalau misalnya kita atur nih, dia bisa lebih sensitif. Misalnya nih, semakin saya balikin sensitifnya, kita turunin warna hijau, dia jadinya nongol kan. Kalau misalnya saya lebihin, misalnya nih tuh, bisa jadi sayanya yang agak lebih menghilang. Jadi kayak hantu. Oke, jadi secara default ya kira-kira aja biar di green screen-nya udah mulai rapi nih. Kayak gitu. Terus kalau smoothness sama, itu untuk memperhalus. Jadi di garis-garis di samping ini nih yang dekat warna hijau, semakin halus biasanya semakin bagus gitu. Tapi hati-hati, bisa juga nanti kita menghilang kayak hantu kayak gini. Jadi kita bisa aturlah kira-kira kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa ngelihat perbedaannya. Bentar ya, saya coba setting dulu di sini. Kalau misalnya ini harusnya muka saya bisa kelihatan nih. Tuh perbedaan antara similarity. Ya, tuh, kelihatan tuh warna hijaunya ada yang masih kelihatan dikit, ada yang udah agak hilang dikit kayak gitu. Nah, itu juga smoothness juga sama. Tuh. Jadi kita bisa lihat warna hijaunya tuh lebih halus nih. Misalnya nih, saya tunjukin sedikit ada hijaunya. Terus kalau misalnya kita main smoothness, tuh bisa kelihatan kan perbedaannya. Nah, kayak gitu. Oke. Tapi saya tuh secara pribadi lebih prefer default aja kayak gitu. Jadi menurut saya secara default tuh udah bagus. Kalau misalnya saya tekan default, dia langsung ketutup. Pas kita nyalain, tuh dia udah ke default. Kayak gitu. Menurut saya dia lebih bagus, agak udah lebih rapi lah untuk chroma key-nya. Jadi saya nggak pernah utak-atik lagi. Oke, nah berikutnya di bawah nih, kalau kita bisa naruh image apapun di belakang green screen kita, green screen kita gitu. Jadi kalau misalnya ini kita tekan nih background image, dia akan nyari image yang udah teman-teman masukin melalui SD card. Jadi pastiin SD card-nya udah ada image yang ingin dipakai. Misalnya di sini saya menggunakan image Canon EOS M50. Jadi saya nunjukin sebuah foto, yaitu kamera saya, tuh Canon EOS M50. Ya, terus kita done. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tuh. Nah, hasil kamera saya Canon EOS M50. Nah, berikutnya nih, kalau misalnya teman-teman mau pakai green screen ini untuk game streamer, kayak gitu. Jadi kalian mau live streaming, main game, menggunakan green screen. Oke, pertama kita tadi hilangin dulu ya background image-nya. Berarti nanti kita kembali lagi ke background image. Ini karena dia, kalau udah ditekan ini kita nggak bisa hilangin lagi. Kita pilihnya langsung aja restore default setting. Nah, terus kita balik lagi. Nah, dia akan menghilang belakangnya. Done. Nah, logikanya kan kalau misal pakai green screen adalah layar utama kita itu adalah permainan game, terus kitanya adalah yang di depan. Di depan, pokoknya dari layer tuh agak ke depan lah dari backgroundnya kayak gitu. Nah, itu pertama adalah di sini kita pilih add video source, dan caranya adalah menggunakan picture and picture, yaitu PIP video. Nah, ini kita tekan. Nah, tadi kan backgroundnya itu adalah gamenya, jadi ini permainan utamanya. Terus kita next. Terus layer kedua atau yang di depannya itu adalah muka saya. Berarti saya menggunakan HDMI 1. Nah, next. Nah, jadi deh tempat itunya. Nah, ini bisa kita atur nih. Kalau misalnya teman-teman mau atur saya mau jadi makin gede,
atau makin kecil, itu bisa kita pakai scale di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pindahin, misalnya saya mau taruh di bawah aja gitu, itu bisa tekan di layarnya. Di layarnya ini kita tekan, terus bisa kita arahin nih mau taruh mana, di atas, di bawah, kanan bawah, kiri, atau kiri atas, kayak gitu. Misalnya saya mau taruh di kanan bawah, terus kita kecilin lagi, pokoknya di kanan bawah, kayak gitu. Nah, gitu. Nah, ini buat sambil nunjukin nih. Nah, selain ukuran, size-nya ya, kita juga bisa menggunakan aspek rasio. Nah, kan normalnya kita menggunakan 16:9. Nah, ini bisa kita atur mau itu 16:10, 4:3, 1:1, 3:4, 10:16. Ini biasanya buat yang suka vertikal ya. Sama 9:16. Kayak gitu. Nah, biasanya pakai apa nih? Ya, suka-suka teman-teman lah gitu. Mau pakai yang mana gitu. Misalnya saya pakai yang 1:1 nih. 1:1 kan biasanya lebih rapi ya. Kotak. Terus kita balik lagi, scale-nya kita kecilin misalnya. Terus saya taruh di kanan bawah. Done. Nah, muncul jadi di bawahnya ada PIP video kan. Nah, itu kalau bisa kita tekan, tampilannya jadi seperti ini. Gimana? Keren kan? Asik kan? Asik kan? Asik kan? Nah, ini saya mau coba tunjukin sekali lagi. Teman-teman teman-teman pengen, ganti, saya nggak mau taruh di kanan bawah, saya mau di kiri bawah, tapi sudah done. Nah, ini di PIP video, teman-teman bisa tekan tahan. Nah, ini kan ada pilihan tempat sampah atau pensil. Kalau tempat sampah kita delete, jadi PIP videonya kehapus, atau tempat pensil kita edit. Jadi pilih tempat pensil. Nah, ini bisa kita atur lagi nih. Misalnya saya mau taruh di kiri, kayak gitu. Terus ukurannya mau dikecilin lagi. Oke, jadi kayak gini. Done. Nah, jadi rapi deh kayak gini picture videonya. Oke, itu kan tadi udah atur nih untuk pengaturan green screen-nya. Nah, berikutnya adalah suaranya. Nah, tadi karena game iPad saya itu ada di nomor 3, berarti nanti nih teman-teman bisa masuk nih tadi ke bagian sound. Kalau misal tadi teman-teman ada di sini, bisa masuk ke bagian speaker, terus pilih HDMI 3. Nah, HDMI 3 ini kita on-in. Nah, suaranya jadi kedengeran kan? Kayak gitu teman-teman cara menggunakan green screen atau chroma key di YOLObox Pro. Oke, itu dia tadi cara pakai green screen di YOLObox Pro. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis ya pendapatmu di kolom komentar di bawah. Nanti jika teman-teman tertarik dengan alat ini, nanti kita coba kasih link pembeliannya di kolom deskripsi. Nah, kalau menurut saya ya, seperti yang sudah saya bilang di awal, kalau YOLObox Pro ini tuh praktis sekali untuk kegiatan live streaming. Soalnya kita kalau mau live streaming tuh biasanya banyak yang harus dipersiapkan. Dari kita siapin laptopnya, terus pakai video capture atau switcher untuk nyambungin ke kamera, terus juga komputernya harus ada software OBS atau vMix, belum lagi perlu pakai monitor eksternal untuk multiview-nya, dan aksesoris pendukung lainnya. Pokoknya banyak deh. Sedangkan kebutuhan yang banyak itu bisa di YOLObox Pro ini. Jadi tinggal siapin aja YOLObox-nya, konekin ke kamera dan jaringan internetnya, udah deh masukin material pendukungnya pakai SD card, udah bisa live streaming. Gimana, praktis kan? Ya, tapi walaupun praktis, YOLObox Pro ini bukan berarti bisa menggantikan apa yang dilakukan PC ya. Soalnya kalau misalnya teman-teman dapat kegiatan live streaming yang lebih kompleks, dengan banyaknya material yang dibutuhkan, tentu masih lebih fleksibel jika kita live streaming menggunakan PC daripada YOLObox Pro. Cuma setidaknya, jika teman-teman membutuhkan setup live streaming multicam yang simple dan bisa dilakukan di mana saja, YOLObox Pro ini menurut saya sih bisa jadi produk yang diandalkan. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman terhadap YOLObox Pro dari YOLOLIVE ini. Jangan lupa untuk like video ini, lalu share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin sedang cari referensi all-in-one live streaming yang seperti ini nih.
Tidak lupa juga selalu saya ingatkan untuk subscribe channel Empalme Studio jika belum ya. Karena tuh di sini banyak sekali informasi menarik tentang seputar broadcast dan live streaming. Dari review peralatannya sampai tutorialnya. Oke, Niko undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!